Anyway, golden buzzer yang pernah Simon kasih ke kontestan itu belum ada keluar jadi pemenang. Nah, kemudian Adrian Stoica. Nah, ini yang saya agak takutkan ini. Talent yang membawa anjing karena juri-juri semua suka anjing. Jadi, nah kalau Putri jadi pemenang, apa dampak ke AGT? Nah, ini adalah salah satu consideration dari produser juga. Kalau menurut saya, ada satu yang bakal dampaknya buruk. Aduh, ada pisang ya. Sembunyiin dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tira Ponde Reactions. Ya, kali ini saya akan menganalisa siapa yang bakal keluar sebagai pemenang AGT 2023 Season 18 yang akan diselenggarakan finalnya besok. Yes, saya lumayan deg-degan karena apa? Karena ya tentunya kalian semua udah tahu bahwa salah seorang hero modern kita di dunia entertainment, di dunia nyanyi akan ikut dalam kompetisi ini di final. Dan tentunya saya berdoa banget Putri Aryani bisa keluar sebagai pemenang. Anyway, walaupun nggak menang, saya sudah bersyukur juga karena Putri sudah menjadi duta Indonesia, memperkenalkan Indonesia ke kancah internasional. Dan dia sudah pastinya inspirasi, bukan hanya untuk generasi di Indonesia, orang-orang di Indonesia, tapi juga di dunia, bahwa nothing impossible. Anyway, analisa saya kali ini adalah best dari baik itu produser, apa sih yang mereka cari untuk keluar sebagai pemenang AGT ini. Kemudian, apakah Putri layak sebagai pemenang? Atau apakah Putri tepat sebagai pemenang? Dan bagaimana histori dari acara ini sendiri. Anyway, mungkin kita mulai dulu dari historinya. Ini pernah juga permasalahan di AGT bahwa awalnya sebagai pemenang itu beberapa season 1 sampai season berapa, hampir semuanya penyanyi. Dan akhirnya Simon Cowell masuk, join, kalau nggak salah di season 11. Kemudian barulah yang keluar itu, walaupun nggak bagus-bagus banget, tapi mereka ingin merombak acara ini agar tidak identik dengan singing competition seperti American Idol atau The X Factor. Dulu pernah The X Factor di Amerika juga, tapi gone, selesai, nggak ada peminat. Karena opini dari penonton di Amerika, ini adalah bullshit. Begitu. Nah, inilah yang akan dipertahankan oleh America's Got Talent. Bagaimana reputasi mereka agar setiap talent, bukan hanya penyanyi, itu bisa keluar sebagai pemenang di AGT. Jadi pengaruh dari produser ini, penyelenggara acara ini, termasuk Simon Cowell di dalamnya, itu sangat besar. Selain juga voting dari para penonton. Voting iya mempengaruhi, tapi mereka lebih mengutamakan bagaimana reputasi dari acara mereka ini bisa berkelanjutan. Itu tujuan utama dari produser ini, guys. Apakah mereka peduli siapa yang bakal jadi pemenang? Well, mungkin mereka peduli, tapi bukan tujuan utama mereka, saya yakin itu. Tidak hanya itu aja, karena Putri dari Indonesia, saya lumayan agak deg-degan juga, karena dulu pernah juga yang keluar jadi pemenang atau yang ikut audisi AGT ini di luar dari Amerika. Orang Amerika itu tidak begitu senang karena namanya America's Got Talent. Jadi harus talent-talent yang berasal dari Amerika. Dan beberapa kali Simon Cowell bilang, ini talent, setiap orang di dunia ini berhak mengikuti talent. Dia tahu kalau penyelenggarannya di Amerika, tapi tidak semua yang luar Amerika itu mempunyai kesempatan untuk memperlihatkan talentnya di panggung besar talent di dunia. Jadi beberapa kali dia bilang begitu untuk mengkonfirmasi. Dan akhirnya ya udah mulai sekarang orang menerima talent-talent dari luar Amerika. Termasuk seperti di Mayas, pemenang season sebelumnya, season 17 dari Lebanon. Menurut saya kenapa The Mayas ini bisa mengalahkan talent-talent dari Amerika, karena ada beberapa faktor. Pertama, mereka ini adalah grup wanita dan memang sangat talented banget karena unik tariannya, dan mereka dari Middle East juga. Nah, jadi produser ini ingin memperlihatkan bahwa perwakilan dari Middle East pun juga bisa enter kompetisi ini, AGT ini. Hey, lihat nih, kami ini semuanya welcome. Kalian dari mana aja, gender kalian apa aja, pokoknya mereka variety, berbeda-beda. Hanya satu
yang bisa menyatukan, yaitu talent kalian. Ya, inilah wadah kalian untuk memperlihatkan talent kalian, terserah background kalian itu apa. Itu yang diperlihatkan oleh AGT ini. Nah, itulah yang memikat hati Amerika dan juga penonton di dunia, guys. Pintar banget. Anyway, kita mulai memprediksi kemenangan putri. Berapa persen atau seberapa besarkah, gimana challenge-nya. Nah, kita lihat dulu finalisnya. Kalau menurut saya, apakah semuanya ini layak jadi pemenang? 90% mereka semua layak jadi pemenang. Apakah mereka tepat jadi pemenang? Ini pertanyaannya. Apakah akan bermanfaat untuk acara ini kalau mereka keluar sebagai pemenang? Atau malah bikin acara ini down? Nah, itu sebenarnya salah satu faktornya. Nah, kita lihat dulu dari sejarah pemenang AGT season-season sebelumnya. Terakhir The Mayas, yaitu Dancing. Dan sebelumnya ada Dustin, season 16, dia seorang pesulap. Sulapnya nggak bagus, benar. Tapi entah kenapa, karena cerita dari story kehidupan pribadinya. Nah, itu juga banyak sekali, kalian bisa lihat di YouTube Dustin Travelas pas dia jadi pemenang. Itu banyak sekali kontroversinya, karena memang nggak bagus sulapnya. Kemudian sebelumnya ada Brandon Leake, terus Cody Lee. Nah, pacuan saya ini ke Cody Lee ini. Karena Cody Lee kelebihannya sama dengan si Putri. Dia juga pintar bermain piano, bermain alat musik, dan dia juga penyanyi, dan dia juga mendapatkan Golden Buzzer. Nah, Golden Buzzer walaupun bukan dari Simon, anyway, Golden Buzzer yang pernah Simon kasih ke kontestan itu belum ada keluar jadi pemenang. Dan saya berharap Simon Cowell bakal mencetak sejarah juga di AGT season 18 ini, bahwa Golden Buzzer dia bakal jadi pemenang, itu Putri Aryani, mudah-mudahan. Karena acara-acara ini senang banget bikin sejarah, guys. Mereka senang banget, oh ya, apakah itu record, pokoknya itulah, mereka senang banget itu terjadi di acara mereka. So, mudah-mudahan ini kesempatan si Putri. Tapi, yes, banyak banget tantangannya. Oke, kalau menurut saya, pemenang jadi penyanyi untuk season 18 ini nggak akan ada masalah. Karena beberapa tahun sebelumnya, 3 tahun sebelumnya itu bukan penyanyi yang pemenang. Nah, mudah-mudahan ini waktunya penyanyi. Terakhir Cody Lee, season 14. Nah, season 18 mungkin balik lagi ke penyanyi. Tapi kita nggak bisa pungkiri bahwa ada yang lebih unik lagi talentnya. Tidak hanya penyanyi yang sudah ada di final. Well, kita lihat satu persatu. Lavender Darkangelo. Yes, salah satu saingan Putri, penyanyi. Dan kelebihannya juga sama Putri. Cuman si Lavender ini belum pernah melihatkan keahliannya di memainkan instrumen. Kemudian Aaron Belisle, maybe, seorang komedian. Nah, dia ini juga ya mempunyai kelebihan juga, tapi nggak begitu lucu-lucu banget. Cuman nggak tahu. Jadi menurut saya belum tentu jadi pemenang, belum kuat. Kemudian Zani Choir. Nah, ini Golden Buzzer dari penonton kalau nggak salah, yang dari South Africa. Choir belum pernah jadi pemenang juga. Ini juga salah satu mungkin saingan berat. Tapi karena saya lihat penampilannya tidak begitu bikin judges, dan penampilannya nggak begitu gitu kan, gitu. Anna de Guzman, pesulap lagi. Nah, Isyana ini benar-benar saya yakin dia nggak bakal keluar jadi pemenang, karena yang maju ke final itu belum tidak ada pesulap di season ini. Jadi dia mungkin disisipin aja biar, seperti saya bilang tadi, biar kelihatan diverse, berbeda-beda. Kemudian Adrian Stoica. Nah, ini yang saya agak takutkan ini. Talent yang membawa anjing, karena juri-juri semua suka anjing. Jadi bisa, kalau tidak ada bikin kesalahan yang si Hurricane ini bisa keluar jadi pemenang ini, guys, yang pakai anjing ini. Karena udah pasti si judges ini, juri-juri bakal memberikan komen yang bagus. Pemenang-pemenang sebelumnya ada Oleg Dogs dulu.
tapi yang ini berbeda. Kemudian Murmuration kayak The Mayas. Saya rasa juga belum tentu jadi pemenang. Karena The Mayas sudah menang di season 17. Kemudian Putri. Here we go. Putri si Golden Buzzer dari Simon. Yang jelas Putri sudah favorit, baik itu di sosial media atau di Amerika juga. Dan mungkin setiap orang yang nonton America's Got Talent mendukung dia untuk sebagai pemenang. Permasalahannya salah satunya adalah acara-acara seperti ini kadang mereka suka bikin surprise. Setiap yang diprediksi oleh penonton mereka mengeluarkan hasil yang berbeda. Kemudian si Simon atau si produser juga memantau bagaimana kegiatan Putri yang sudah terkenal. Tanpa keluar sebagai pemenang pun mereka udah tahu bahwa karir kehidupan Putri sudah mulai lebih baik. Dari sebelumnya sudah terkenal, sudah bisa konser ke sana ke sini, ada iklan dan lain-lain. Nah, kadang mereka itu mengalihkan pemenang itu ke yang lain. Nah, itu dia ini mudah-mudahan nggak benar-benar jangan sampai kalau memang Putri sebagai pemenang, ya haruslah sebagai pemenang gitu. Kemudian ada Chibi United dan Ramadhani Brothers and 80 Seconds Airborne Course and Avantgarde ya. Avantgarde ini kayaknya bisa sebagai dark horse, kuda hitam yang di belakang, yang mungkin posisinya sekarang ini hanya wild card, bisa jadi keluar sebagai pemenang. Karena mereka ini juga unik and agak aneh. Nah, orang kan banyak kan suka juga yang kayak gitu ya. Ramadhani Brothers, seperti itu. Untuk masuk ke final aja mungkin udah itu mentoknya mungkin kali ya. Mungkin dia top 5, tapi kalau keluar jadi pemenang belum tentu. 82nd Airborne Course. Ini Amerika. Anyway, kita fokus ke saingan si Putri. Kalau masalah act atau seperti Ramadhani Brothers atau Avantgarde, Murmuration, Adrian Stoica itu bukan satu jalur dengan talentnya Putri. Dari yang luar singing act, saya rasa yang paling kuat itu bakal Adrian Stoica, kemudian Ramadhani Brothers. Itu mungkin dua kontestan yang saingannya kuat di luar penyanyi. Nah, sekarang kita lihat di segi penyanyi. Lumayan kuat saingan, bukan dari talentnya, bukan dari the bestnya, tapi background mereka ini. Nah, ada Putri Aryadi, 82nd Airborne Course, Zamzi Youth Choir, Lavender Dachangelo. Kalau menurut saya, saingan Putri yang paling besar adalah 82nd Airborne Course. Nah, Amerika, kalau mereka lihat pakaian angkatan, kayak Airborne Course atau Army, mereka itu sangat-sangat patriot sekali, sangat-sangat mendukung sekali. Nah, dari sejarah AGT belum ada pemenangnya itu dari angkatan. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu goal bagi produser untuk memperlihatkan ke Amerika bahwa kami merespek angkatan Airborne Course ini, atau TNI atau apa sejenis apa ini Airborne Course, itu bisa sebagai pemenang di AGT. Tapi kalau Lavender Dachangelo, Zamzi Youth Choir, saya rasa mereka ini bukan saingan beratnya Putri. Kenapa Airborne ini? Karena mereka orang Amerika, di sini Putri orang Indonesia, Zamzi Youth Choir orang South Africa, dan Lavender Dachangelo orang Amerika. Cuman Lavender Dachangelo ini, saya rasa dia masuk ke final karena backgroundnya dia. Oke, dia diadopsi oleh gay couple. Nah, di sini pun AGT juga memperlihatkan hello, apapun itu kalian, walaupun kalian anak gay, walaupun kalian bla bla, pokoknya semuanya latar belakang dari orang-orang yang bertalent bisa bersatu di AGT. Seperti saya bilang tadi, itu juga salah satu tujuan mereka. Jadi minimal nyampe ke final itu sudah memotivasi anak-anak di sana. Apapun itu, walaupun permasalahan di keluarga mereka, mungkin mereka menganggap mereka beda, kok saya punya orang tua duanya laki-laki atau perempuan aja kayak gitu kan. Nah, di sini adalah platform memperlihatkan ke orang-orang bahwa itu tidak masalah.
apapun latar belakang kamu, apapun keadaan kamu, kalau kamu punya talent, kamu bisa diterima di AGT. Kalau AGT bisa terima, dunia juga bakal terima suatu saat. Itu intinya. Jadi kalau menurut saya, dari yang penyanyi, kontestan penyanyi ini, hanya 82nd Airborne Course yang bakal saingan si Putri. Tapi kalau mereka ini nggak masuk nanti ke final 5, top 5, saya yakin Putri akan masuk ke top 3 minimal. Dari segi penyanyi, saya rasa si Putri bakal jadi pemenang di kategori penyanyi. Oke, terakhir, my top 3, saya yakin Putri salah satunya. Dan yang kedua saingan si Putri adalah Adrian Stoica. Yang ketiga 82 Seconds Airborne Course, karena ada army-arminya ini. Tapi kalau nggak ada army-arminya atau pakaian-pakaian, nggak tahu kenapa mereka tampil dengan pakaian army. Kayaknya nggak tahu, orang Amerika sangat patriot banget. Jadi mereka bakal merespek, mau lu bagus atau enggak, mereka akan respect. Dan ternyata mereka lumayan bagus, makanya masuk ke final. Mereka nggak akan ngomong hal yang jelek kalau kamu tampil dengan pakaian army. Ya, saya rasa itu yang ketiga. Dan dark horse-nya yang saya takutkan juga Avant-Garde. Mereka ini mungkin final aja sebagai platform, sebagai promosi mungkin. Mereka masuk ke final. Kalau menang $1 juta untuk bayar aks seperti itu, nggak tahu sih. So, mudah-mudahan si Putri yang bakal jadi pemenang. Feeling saya lumayan agak kuat, karena ini juga bakal jadi sejarah juga. Dalam sejarah Simon Cowell jadi judge di AGT, karena Golden Buzzer-nya dia belum pernah satupun keluar jadi pemenang. Mudah-mudahan Putri yang bakal mengabulkan mimpinya dia bahwa your Golden Buzzer can be a winner. Walaupun di sini lumayan banyak yang punya Golden Buzzer. Ada Howie Golden Buzzer di sini, yaitu Murmuration. Kemudian ada Lavender dari si Heidi, dan ada Zamzi of Choir kalau nggak salah itu dari penonton. Kemudian GB United dari grup Golden Buzzer. Oh, lumayan, ada 5 ya Golden Buzzer di sini. Anyway, dari semua kontestan, yes, mayoritas dari mereka yang pastinya Putri layak sebagai pemenang. Tapi apakah tepat sebagai pemenang? Saya rasa juga tepat sekarang ini. Seorang penyanyi yang mempunyai kelebihan, yang mempunyai perbedaan dengan yang lain, baik secara kostum, background, semuanya berbeda. Dan ini juga memotivasi orang-orang di dunia. Nah, kalau Putri jadi pemenang, apa dampak ke AGT? Nah, ini adalah salah satu consideration dari produser juga. Kalau menurut saya ada satu yang bakal dampaknya buruk, tapi mayoritas dampaknya sangat-sangat bagus sekali ke AGT. Yang pertama yang kita masuk yang bagus juga, yang bagus dulu. Yang pertama, perempuan berjilbab, agama Islam dari Indonesia, kemudian mempunyai kelebihan, suaranya bagus. Udah pasti tepat, audiens juga bakal senang, penonton di dunia juga senang kalau Putri Aryani bakal bisa jadi pemenang, karena fansnya juga banyak, dan orang-orang baik itu di Amerika atau di dunia pun banyak menginginkan Putri Aryani untuk sebagai pemenang. Itu sangat bagus sekali. Dampak yang sedikit agak buruk itu ke AGT-nya adalah bahwa pemenangnya 2 kali berturut-turut itu bukan dari orang Amerika, karena sebelumnya dari Lebanon. Sekarang kalau Putri jadi pemenang itu bakal jadi Indonesia. Nah, pertanyaannya apakah orang Amerika bakal mikir ini kok AGT, apakah kayak sebelumnya lagi gitu kan? Apakah AGT ini International Got Talent apa America's Got Talent? Mudah-mudahan enggak. Karena apa? Karena Putri sih sangat layak sebagai pemenang dan sangat tepat, 99% tepat sebagai pemenang. So, itulah prediksi saya guys. Bagaimana prediksi kalian, analisa kalian? Silahkan drop komen di bawah dan saya akan lihat gimana. Thank you so much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.